hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Mari sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satu hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas setiap kesempatan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya siapkan hati kami bagaikan tanah yang subur, sehingga saat bibit firman Tuhan ditanamkan di dalam hati kami, dapat berakar, bertumbuh dan berbuah. Kehidupan kami menjadi suatu kehidupan yang memuliakan Tuhan dan memberkati gerejamu, memberkati sesama. Pakailah hambamu agar setia menyatakan Injil firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Shalom semuanya. Ada sukacita? Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang sangat penting mengenai pergulatan rohani. Tadi di KU1 dan KU2 saya telah men-sharingkan firman secara ekspositori. Kita bersama-sama mengupas satu bagian dari kitab Kejadian, khususnya pergulatan Yakub dengan Allah. Di KU1 dan kedua kita membahas bagaimana bagian pergulatan Yakub dengan Allah merupakan satu narasi yang salah satu tersulit di dalam sejarah kekristenan. Kita sudah melihat bagaimana tafsiran reformasi melihat hal ini. Beberapa hal-hal penting. Mengapa manusia bisa bergumul melawan Allah. Dan mengapa Yakub bisa menang bergulat melawan Allah. Dan apa signifikansinya di dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini di KU3 kita akan membahas. Tadi di dalam kitab Kejadian, sekarang kita akan membahas di kitab pertama di dalam perjanjian baru, yaitu Matius. Kita akan bersama-sama membahas pergulatan rohani dari tokoh Yesus. Bagi jemaat sekalian yang mungkin memiliki kerinduan untuk pendalaman Alkitab, bisa juga kemudian mengaksesnya kembali. Beberapa minggu kemudian, khotbah-khotbah biasanya akan diupload kembali di GKPJ, YouTube. Nah, di sana banyak sekali khotbah-khotbah yang mungkin kita pernah dengar sebelumnya, diupload ulang. Dan di dalam GKPJ juga banyak sekali konten-konten yang edukatif, misalnya podcast dan pengajaran-pengajaran yang akan menanti setiap kita. Bagi kita pecinta kebenaran, kita juga bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, hari ini di KU3 kita akan melihat bersama pergulatan rohani dari seorang tokoh, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengajak kita bersama-sama melihat di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ke-11. Di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saya harap setiap kita bisa seksama meneliti dan melihat setiap daripada ayat-ayat yang saya bacakan. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba atau iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk ke atas batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan-kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang
melayani Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam cerita Hikmat Timur, ada kisah seorang raja yang sedang sakit. Singkat cerita, dia berobat ke sana kemari tetapi tidak kunjung sembuh. Nah, raja itu bingung. Dia berpikir seharusnya raja yang berkuasa tidak boleh ada masalah di dalam kehidupannya. Sehingga dia mencari berbagai cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Tetapi kesehatannya makin lama makin memburuk. Ditambah pikiran-pikiran yang menghantuinya sehingga dia semakin kritis. Kemudian ada seorang penasihat yang datang kepadanya dan berkata, "Raja, saya memiliki satu cara untuk menyembuhkan penyakitmu. Bagaimana caranya? Ceritakan pada saya." Caranya sederhana. Raja tinggal perlu mencari 2 orang di dalam dunia ini yang tidak pernah ada berita buruknya atau tidak pernah menimpa masalah. Dan jika baginda raja menemukan orang itu, cepat langsung ambil bajunya dan pakai. Niscaya engkau sembuh. Mendengarkan berita tersebut, raja begitu senang. Dia langsung memimpin pasukan mencari 2 orang tersebut. Singkat cerita, dia membawa pasukan yang mencari dan ditemukanlah 2 orang yang konon katanya tidak pernah ada masalah dalam kehidupannya. Dikatakan ada satu di bawah gunung itu. Mereka pergi ke sana dan bertemu. Benar, kelihatan awalnya orang ini ketawa terus. Saat dipanggil, "Pak, ketawa terus. Pak, ini ada satu problem ini yang mau saya sharingkan." Ketawa. Rupanya orang ini adalah orang gila. Dan dia tidak memiliki baju. Wah, jadi tidak bisa ya. Sehingga raja itu bingung. Masih ada 1 orang lagi. Di mana itu? Di atas puncak gunung. Nah, raja membawa pasukannya pergi ke atas puncak gunung dan menemukan satu nisan yang bertuliskan, "Akulah orang yang paling bahagia. Tapi jika engkau menemukan peti ini, ketahuilah aku adalah orang yang paling tidak bahagia. Karena aku tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak baju pun. Dan yang tersisa hanyalah seonggok tanah." Dari situ raja sadar bahwa di dalam dunia ini dia tidak akan pernah menemukan orang yang tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan, dan memiliki baju tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya yakin setiap kita pasti punya cerita buruk. Banyak sekali masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Jika kita duduk dan kita mau men-sharingkan apa pergumulan kita masing-masing, kita bisa membawa semua kartu-kartu kita atau segala cerita-cerita kita dengan level dan versi yang berbeda-beda. Mungkin bagi seorang pelajar dia berpikir bagaimana agar bisa lulus ujian, bagaimana dia mendapati nilai yang baik sehingga menyenangkan orang tuanya. Ada mungkin tingkatan yang lebih tinggi, misalnya masalah keluarga, masalah suatu relasi yang sudah lama terabaikan, atau mungkin masalah bisnis yang saat ini sedang berguncang tetapi saya tidak bisa mengungkapkan kepada siapapun karena saya tidak ingin mengkhawatirkan orang lain, atau mungkin banyak sekali ketakutan-ketakutan akan masa depan, keraguan-keraguan kepada diri. Ya, aku bisa melewati segala ini, segala sesuatu, Tuhan beserta saya. Tapi bagaimana kalau suatu saat Tuhan lepas tangan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus tetap bekerja di sini? Apakah saya harus membuka usaha baru? Apakah saya harus meninggalkan cara ini dan mencoba inovasi yang lain? Apakah saya mungkin harus meminjam uang untuk memulai suatu usaha yang baru? Atau saya mencukupkan diri? Banyak sekali pergumulan-pergumulan dalam hidup kita yang kalau kita mau jabarkan itu sangat amat luas, saudara-saudara. Ini adalah suatu hal yang nyata. Jadi sebagai orang Kristen jangan berpikir ya bahwa kita akan lepas yang dari namanya pergumulan. Jangan kita berpikir bahwa kalau jadi orang lain itu sepertinya hidup saya lebih enak. Belum tentu. Kita sering memiliki pemikiran seperti ini. Andai saya seperti dia, andai saya memiliki apa yang dia miliki, pasti saya tidak akan sebergumul ini gitu ya. Tapi belum tentu. Banyak orang kaya, saudara-saudara, yang berpikir bagaimana seandainya saya tidak kaya, sepertinya lebih enak. Sedangkan yang tidak memiliki apa-apa selalu berpikir untuk memiliki segalanya. Nah, itu tergantung di mana posisi kita melihat segala sesuatu. Tetapi apapun posisi yang engkau hadapi, engkau pasti mengalami pergumulan. Kemungkinan hanya 2, saudara-saudara, kalau kita mau meninggalkan yang namanya penderitaan dan pergumulan. Yang pertama, kita mungkin menjadi orang gila. Tapi tidak merasakan penderitaan, sakit, kita ketawa-ketawa terus, bukan berarti penderitaan itu tidak ada. Mungkin kita cuma tidak merasakannya. Dan bukan berarti, saudara, saat kita di dalam hidup ini, ya, meninggalkan dunia ini, mati, masalah itu selesai.
Kita sering berpikir demikian, bahwa ya penderitaan hanya di dalam dunia, setelah di luar dari dunia itu penderitaan selesai. Benarkah? Bisa benar, bisa tidak. Jika engkau meninggalkan dunia ini di luar Kristus, itu satu masalah yang besar. Nah, menghadapi masalah, realita penderitaan, suffering and struggle yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Nah, respon kita apa? Biasa kita melakukan yang disebut dengan self-denial, yaitu menolak. Nah, ada dua respon self-denial yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mencoba menipu diri kita. Nah, kita tipu dengan suatu pikiran-pikiran positif. Oh, tidak apa-apa ya. Penderitaan itu hanyalah satu kecil saja, hanya merupakan satu sentruman atau ilusi begitu ya. Nah, itu sering sekali kita dengarkan teori-teori positif, motivasi yang memberitahukan kepada kita. Nah, ada seorang sarjana dari kekristenan, aliran sains bernama Mary Baker. Dia mengatakan orang Kristen tidak usah takut penderitaan karena penderitaan hanya ilusi. Jadi dia mengajarkan bahwa anggap penderitaan itu ilusi. Dia tidak ada, dia hanya mengganggu kita. Tapi menariknya di catatan hariannya saat Mary Baker sedang sakit gigi, dia pergi ke dokter gigi gitu ya. Jadi kontradiksi dengan pemikirannya. Kalau benar penderitaan itu adalah ilusi, untuk apa dia ke dokter gigi gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa penderitaan bukan hanya masalah di kognitif, tetapi menyangkut masalah eksistensial. Nah, mengapa saya katakan demikian? Nah, kerap kali di dalam menghadapi masalah atau pergumulan, mudah sekali kita memberikan saran-saran argumentatif ya, atau teoritis. Kamu harus begini, teorinya seperti itu gitu ya. Nah, memang itu adalah sangat membantu bagi banyak orang. Tetapi bagi orang yang merasakan penderitaan itu, dia pasti akan berkata di dalam dirinya yang paling dalam, engkau bukan saya, kamu tahu apa? Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa penderitaan itu bukan hanya diselesaikan dengan 1-2 kata aja. Ini adalah sesuatu yang menyangkut eksistensialisme, suatu perasaan sakit, duka, gitu ya. Kalau engkau di posisi saya, baru engkau mengerti. Nah, ini bukan hanya masalah kognitif, tetapi benar-benar nyata secara real dan perasaan. Dan kemudian kita mencoba selain menipu diri kita mencoba menutupi penderitaan. Di abad 21 ini menunjukkan bagaimana kesenangan dianggap suatu cara untuk mengurangi penderitaan. Sehingga kita mencari apapun di dunia untuk meningkatkan kesenangan dan mengurangi penderitaan. Nah, itu yang kita cari, bukan? Makanya ada istilah-istilah di dunia, moto-moto saat kita bertemu orang lain, orang berkata begini, sudahlah hidup sudah susah, jangan tambah susah lagi, happy saja. Nah, ini artinya apa? Artinya hidup sudah susah, jadi bagaimana tekan kesusahanmu dengan cari yang senang. Gitu ya, mungkin makan, mungkin hobi, mungkin harta dan apapun. Nah, saya katakan itu tidak sepenuhnya salah, saudara. Harta, makanan, kesenangan apapun bisa meredam, tetapi hanya bersifat sementara. Bahkan jika engkau berlebihan menginjeksi kebahagiaan itu, disitulah justru sumber daripada penderitaan yang lain. Misalnya saya ambil hukum Gosen yang paling sederhana, hukum matematika ekonomi. Misalnya di dalam hukum Gosen pertama ada 5 gelas air kita minum. Gelas pertama, gelas kedua. Saat saya haus, saya menderita ini. Nah, bagaimana respon manusia pada umumnya? Dia akan mencari suatu kenikmatan. Kenikmatan dengan apa? Minum air. Maka penderitaannya hilang. Itu adalah respon manusia pada umumnya. Menekan daripada penderitaan itu. Tetapi kalau berlebihan. Minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas. Maka kenikmatannya akan berkurang. Maka sampai paling ujung itu disebut dengan kenikmatan marginal. Artinya sudah tidak lagi merasa kepuasan yang sama saat saya pertama kali minum. Yang ada saya kembung dan ingin ke toilet terus. Seperti nasi bungkus, kita mungkin makan 1, enak sekali. Coba makan 5, pasti kita kembung dan mual-mual. Nah, banyak sekali orang-orang yang mencoba berpikir, menekan dengan berbagai kesenangan, berbagai pleasure. Justru mengakibatkan penderitaan yang lain. Nah, sebagai orang Kristen, kita tidak perlu menolak penderitaan. Ya, kita tidak harus melakukan penolakan karena ini realita yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana orang Kristen? Kita harus embrace, terima penderitaan itu. Terima bukan berarti cari derita, beda ya. Kita harus menerima. Kenapa? Karena inilah ciri-ciri orang yang dewasa.
Nah, ciri-ciri orang dewasa dengan tidak itu apa? Yaitu apakah engkau berani menghadapi masalah? Apakah engkau mau lari dari masalah atau engkau mau hadapi dia? Adaptasi, rangkul dia. Nah, orang yang dewasa secara rohani pasti akan berpikir penderitaan itu adalah satu hal yang bukan harus selalu dihindari. Tetapi saya meminjam istilah dari Diane Contu yang berkata bahwa we must fight our problem with resilience. Kita harus melawannya dengan satu wujud perjuangan yang aktif, bukan malah kabur, yaitu dengan cara berdamai dengan penderitaan itu, kemudian dengan iman yang mendalam, melebur bersama dengan penderitaan. Tetapi bagi orang yang tidak matang secara rohani, dia akan selalu menolak, mungkin mencari kambing hitam, mencari fokus bagaimana untuk menekan dan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Dengan caranya, dengan ekspektasinya. Bagi orang Kristen kita harus tahu akar mula daripada semua masalah ini diringkas dengan sederhana, yaitu karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dosa. Nah, di dalam satu buku yang penting yang ditulis oleh seorang tokoh Puritan bernama Scottish Thomas Boston, dia menuliskan ada 4 tahap kehidupan manusia. Yang pertama kehidupan innocence, yaitu kehidupan di Taman Eden, di mana waktu kita dicipta begitu bahagia, begitu indahnya. Dan kemudian masuk ke dalam bagian kedua, yaitu disebut dengan nature, yaitu adalah satu kerusakan total. Yaitu saat manusia jatuh di dalam dosa, maka natur dunia ini menjadi sementara, menjadi rusak, menjadi destruktif. Dan kemudian yang ketiga yaitu tahap grace, pemulihan. Jika engkau di dalam Kristus, engkau sekarang masuk tahap pemulihan atau recovery. Tetapi suatu saat nanti saat Tuhan Yesus datang, kita masuk dalam tahap hidup yang disebut dengan glory, yaitu akhir dari derita. Maka orang Kristen mengapa menderita? Orang dunia mengapa menderita? Jawabannya, you are in the nature and you are still in the world. Artinya apa? Kamu masih hidup dalam dunia yang penuh dengan natur dosa. Jadi ada kabar baik dan kabar buruk. Nah, kabar buruknya apa? Kabar buruknya mau Kristen dan tidak Kristen, kita sama-sama bergumul dengan kerusakan dalam dunia ini. Kesalahan Anda menyebabkan pergumulan, kesalahan orang lain menyebabkan pergumulan. Dunia yang rusak, kesementaraan hidup membuat kita menderita di dalam kehidupan ini. Tetapi perbedaan, ada kabar baiknya. Perbedaannya kita tidak hanya berhenti di nature, alam, hukum alam, kerusakan. Tetapi kita di dalam proses pemulihan. Ada grace. Nah, kita sebagai orang Kristen berbeda dengan orang dunia. Kita dapat dipulihkan. Kita dapat merdeka dalam merespon. Nah, bagi orang dunia mungkin saat disakiti, naturnya apa? Ya marah. Disakiti naturnya apa? Balas. Itu ngikutin natur secara alami gitu ya. Tetapi orang Kristen saat disakiti, apa yang dia lakukan? Membalas? Belum tentu. Dia memiliki satu jeda di mana momen dia untuk menentukan pilihannya. Dia merdeka untuk memilih. Apakah saya dipulihkan untuk menyakiti orang lagi? Nah, di situ perbedaan orang Kristen dengan orang dunia terlihat tipis, tetapi di situ justru kemerdekaannya. Di mana kita adalah pribadi-pribadi bukan kembali untuk sakit lagi, tetapi kita mau pulih. Kita mau menjadi pribadi yang lebih utuh. Dan kita dapat memilih sesuatu hal yang Tuhan kehendaki. Khususnya di dalam pergumulan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tidak dapat mengubah hari cerah menjadi hujan. Atau hari hujan menjadi cerah. Tetapi kita dapat mengubah sikap kita di dalam merespon segala sesuatu. Karena kita sudah di dalam anugerah Tuhan, di dalam pemulihan. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam di dalam pergumulan Yesus Kristus. Bagaimana sebagai anak Tuhan kita bisa melihat penderitaan pergumulan dari perspektif yang berbeda. Nah, yang pertama, pergumulan akan indah jika kita di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Nah, di dalam pergumulan hidup sering sekali kita fokus dalam 2 hal. Kita bergumul secara fisik maupun secara mental. Ya, kita pikir bagaimana solusinya, kita usaha, kita dengan apa yang kita bisa kerjakan deh. Tapi kalau begitu pertanyaan, apa bedanya kita dengan orang dunia? Orang dunia juga melakukan hal itu, bahkan lebih pintar.
Nah, perbedaan yang sederhana yaitu bagaimana kita tidak hanya bergumul dalam hal fisik maupun hal fisik ataupun mental, tetapi kita mau bergumul dengan hal-hal yang bersifat rohani atau spiritualitas. Nah, itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Nah, jika kita kembali ke dalam firman Tuhan, ada nuansa spiritualitas di dalam bagian narasi yang kita baca. Kita melihat narasi dalam Matius merupakan satu kitab yang mengandung nuansa spiritual yang sangat kental. Nah, apa yang dimaksud dengan nuansa spiritual? Saat saya katakan spiritual, jangan berpikir hanya berbicara tentang roh-roh atau hal-hal gentayangan. Saya mengambil istilah dari Matthew C. Barton. Dia mengatakan bahwa spiritualitas berbicara tentang hidup pergumulan di dalam kehadiran Allah. Jadi mode hidup yang engkau bergumul dengan kehadiran Allah, nah disitulah hal-hal spiritualitas. Nah, Yesus Kristus di bagian ini adalah satu narasi pergumulan yang nuansa spiritualitasnya sangat kental. Kenapa? Kita lihat Yesus bergumul saat itu di padang gurun, dicobai iblis. Nah, ada iblis ya, di situ ada nuansa roh-rohnya. Dan kemudian Yesus lapar. Nah, di sini dicatat bahwa Yesus tidak hanya bergumul dengan perutnya, tetapi bergumul secara rohani. Karena ada iblis juga yang mencobainya. Maka sebagai orang reform, kita harus fokus di dalam dua hal. Bergumul dalam dua hal. Bergumul dalam perut, bergumul dalam hal rohani. Nah, banyak orang ya sudah berpikir yang penting rohani saja. Kerja biasa-biasa saja. Gak usah sepenuh hati gitu ya. Gak usah kerja keras, gak usah inovasi. Yang penting rohani saja. Bergumul setiap hari dengan rohani. Ada juga orang yang terus bergumul dengan hal-hal yang kita katakan untuk mengisi perut. Tetapi lupa untuk bergumul secara hal-hal rohani. Nah, hari ini kita melihat Yesus Kristus dalam dunia menyampaikan bahwa dalam pergumulan ini kita harus menghadapi dua hal. Jadi untuk anakmu, untuk pasanganmu, untuk pekerjaanmu, untuk siapapun itu, kerjakan yang terbaik. Gumul, pikirkan. Dan juga untuk masalah rohani, juga mau pikirkan sungguh-sungguh. Bergumul sungguh-sungguh. Nah, hari ini saya hanya akan mengambil dua kata kunci dari bagian firman Tuhan ini. Dan melihat dinamika daripada pergulatan spiritual yang dialami oleh Yesus Kristus. Kata pertama yaitu eremos. Eremos yaitu artinya gurun pasir. Mungkin saat kita melihat gurun pasir biasa saja. Tetapi kalau kita rajin membaca firman Tuhan, saat saya berkata gurun pasir, mungkin bagi beberapa orang sudah muncul ada gambaran. Kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir dan di padang pasir berjalan ke sana kemari. Jadi saat firman Tuhan katakan eremos, pembaca mula-mula bagi orang Yahudi, bagi yang paham di dalam perjanjian lama akan langsung teringat. Padang gurun itu pernah terjadi hal apa? Nah, itu disebut dengan suatu symbolic place, yaitu di dalam suatu tempat itu biasa mengandung maknanya. Nah, nama-nama di dalam Alkitab itu bukan sembarangan. Setiap ditulis ada maknanya. Misalnya tadi pagi kita belajar satu tempat Allah bergumul dengan manusia disebut dengan Peniel. Kenapa nama harus tempatnya Peniel? Karena manusia berhadapan dengan Allah tetapi masih bisa hidup. Nah, banyak lagi nama tempatnya artinya ini, artinya ini. Dan eremos memiliki makna teologi yang sangat kental sekali. Karena kita lihat Israel diuji di padang gurun dan bergantung kepada Tuhan. Di situ dia harus memilih mau mengandalkan mana Tuhan setiap hari atau kembali lagi ke Mesir makan makanan enak. Nah, mungkin terlihat penyertaan Tuhan monoton. Sepertinya kok mana terus gitu ya. Padahal kalau kita lihat mana itu cukup manis dan mengenyangkan kita walaupun tidak sebanyak yang kita mau. Tetapi sebagai manusia kita mungkin merasa yang kecil itu tidak tertarik. Kita maunya yang banget besar ya, paket 10 orang gitu ya. Maka kita tidak heran ya berpikir sudah bosan dengan penyertaan yang itu terus. Kita mau coba ke Mesir. Gak apa-apa disiksa 10 tahun. Yang penting sekali makan enak gitu ya. Tetapi belum tentu juga justru di Mesir mereka susah makan gitu ya. Nah, kadang manusia berpikir seperti itu. Mencoba untuk menggantikan apa yang Tuhan berikan, merasa ada yang lebih baik gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah mana itu adalah tempat yang baik? Dan kita lihat di padang gurun ini adalah suatu saksi di mana ada ketaatan dan ada pemberontakan. Ada bangsa-bangsa yang dihajar Tuhan, dipukul oleh Tuhan, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ada bangsa yang sabar setia, pada akhirnya sampai ke tanah perjanjian. Kalau kita lihat peta dari Mesir ke tanah perjanjian itu jaraknya singkat.
Jadi boleh kita katakan terkadang dalam hidup pergumulanmu, kalau engkau mau taat saja engkau akan sampai. Tetapi terkadang kita mau mutar 40 tahun. Ya, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ada yang dibuang. Padahal saudara, mungkin awalnya mana. Tetapi janji Tuhan apa? Satu tempat yang penuh susu dan madu, yaitu Kanaan. Tapi kita gak sabar, pengen pulang lagi makan sayur-sayur yang Mesir itu ya, walaupun menderita. Gitu ya. Kita memilih kehidupan dosa, kita gak apa-apa. Yang penting saya mau melakukan yang saya sukai deh pokoknya. Nah, ini adalah satu hal. Padang gurun bukan hanya pergumulan fisik, tetapi ada makna spiritual di sana. Nah, kemudian angka 40 atau disebut dengan tesarakonta. Nah, kata 40 muncul di dalam firman Tuhan berbicara juga tentang bagaimana ada jeda waktu, di mana saya meminjam seorang sarjana Geremso berkata 40 adalah suatu jeda metafisik. Waktu ilahi di mana dari pengalaman manusia ada satu jeda, kita boleh memilih bahagia atau menangis. Ada peluang untuk menyatakan suatu emosi yang tidak bisa kita ketahui. Namun justru di masa-masa itu terjadi transisi, purifikasi, dan preparasi. Nah, maksudnya sederhana, angka 40 terkadang ada satu masa penantian yang kadang gak jelas. Ini kira-kira akan seperti apa hasilnya. Gitu ya. Tetapi justru di masa itu saudara-saudara, ada pilihan-pilihan. Mau taat atau pergi. Mau menangis atau tertawa. Mengandalkan Tuhan atau tidak. Misalnya 40 hari Musa naik ke atas gunung. Tidak turun-turun. Pilih. Mau tetap tunggu Musa atau membangun sendiri gitu ya. Kemudian 40 hari Israel menyelidiki tanah Kanaan. Kemudian masa Goliat mengintimidasi bangsa Israel. Dan kemudian waktu Tuhan meminta Niniwe untuk bertobat. Semua menggunakan tesarakonta. Di situ ada satu jejak waktu yang Tuhan berikan. Yuk, di waktu ini kamu mau ngapain? Apa responmu? Nah, itu yang Tuhan tunggu. Ya, inilah saudara-saudara yang terkadang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di padang gurun mungkin tidak mengenakkan. Tetapi ada satu mungkin pembentukan Tuhan, proses Tuhan, dan kita dipersiapkan untuk hal yang lebih besar. Sederhananya begini, orang yang tinggal di gurun pasir dengan tidak, itu kemampuan kualitas kesehatannya itu sangat berbeda sekali. Kalau sekarang kita dilempar di gurun pasir, mungkin sebentar kita akan haus, dehidrasi, dan mati. Tapi orang yang hidup di padang gurun, dia menjadi lebih kuat. Dia bisa dengan makanan yang sedikit ya, misalnya di gurun Sahara ada suku Berber. Dia rumahnya di karung goni saja, kemudian makan tumbuhan tanpa gula garam bisa hidup. Gitu ya, di gurun pasir. Dan bahkan stamina lebih kuat. Misalnya ada satu suku The Bejas. Ya. The Bejas adalah satu suku gurun pasir. Itu sangat susah sekali dikalahkan. Bahkan di abad 19 pun Inggris dengan senjata yang kita katakan modern masih susah untuk melawan The Bejas. Padahal Bejas menggunakan apa? Seperti gading gajah gitu ya. Kenapa? Mentalnya kuat di gurun pasir. Nah, bangsa Israel dibawa di gunung pasir bukan tidak ada tujuan. Dipurifikasi, dimurnikan. Apa tujuan Israel dipanggil ke padang pasir? Beribadah kepada Tuhan. Nah, dikondisikan. Kalau engkau beribadah karena bisa ini, ada ini baru bisa beribadah, saudara. Berarti ibadahmu itu tergantung. Tetapi Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel, saat engkau tidak memiliki apapun di padang pasir, tidak ada band, tidak ada AC, tidak ada liturgis gitu ya, hanya ada kamu dan saya, masihkah engkau beribadah kepada Tuhan? Dan jika melewati masa itu, ada bait Allah, tidak ada bait Allah, itu juga tidak merupakan satu masalah lagi. Nah, di padang gurun kadang adalah satu masa di mana Tuhan ingin membentuk kita. Nah, saya sangat suka sebuah kutipan daripada C.S. Lewis di dalam bukunya Problem of Evil. Di dalam buku ini sangat baik bercerita tentang mengapa ada penderitaan di dalam dunia. Dia katakan seperti ini. Saya menyarankan kepada Anda bahwa karena Allah mengasihi kita, karena Allah mengasihi, Ia memberi kita karunia penderitaan. Karunia penderitaan, bukannya karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengajar, karunia untuk berbahasa roh, karunia untuk menolong orang lain. Karunia penderitaan. Penderitaan itu karunia, grace, saudara. Nah, rasa sakit adalah megafon Allah untuk membangkitkan dunia yang tuli. Nah, terkadang Tuhan berikan rasa sakit agar kita paham siapa diri kita.
Kalau kita nggak tahu yang namanya sakit, penderitaan, mungkin kita akan senang-senang terus. Tapi kita tahu, api sakit, jangan dekat-dekat api gitu ya. Nah mungkin bergadang terus tidak baik, kata Bang Roma Irama. Dan kita merasakannya, waduh, benar ya rasa seperti itu. Nah rasa sakit itu, penderitaan itu bisa dipakai untuk megafon Allah. Hei, engkau telah jauh dari Allah loh. Nah jadi bisa juga dipakai untuk tujuan itu. Dan yang terakhir, Anda lihat kita seperti balok-balok batu tempat pemahat membentuk manusia. Pukulan pahatnya sangat melukai kami, membuat kami sempurna. Ayo, kalau kita lihat patung seni yang begitu indah, dipukul. Jika patung bisa bersuara dia akan berkata sakit gitu ya. Tetapi setiap pukulan yang diberikan akan membuat patungnya menjadi sempurna. Nah inilah suatu konsep yang penting bagi umat Kristen. Kita tidak bisa menghilangkan gurun pasir di dalam dunia ini. Tetapi di dalam Tuhan kita bisa memaknai gurun pasir bukan hanya sebagai tempat penyiksaan, tapi ada pemurnian spiritual di dalamnya. Dan di sana engkau akan menanti dan engkau harus memilih. Apa responmu? Apakah engkau memilih untuk taat, percaya, atau engkau pilih mengeluh, lari, dan bahkan terhilang daripada janji-janji yang Tuhan telah berikan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita harus benar-benar sungguh mengerti akan hal ini. Dan boleh dikatakan, di dalam Tuhan, penderitaanmu Tuhan dapat ubah untuk menyatakan kemuliaannya, memurnikan emosi, pikiran, dan tindakan dalam hidup kita. Nah sebagaimana salib Kristus yang dianggap hina, bagaimana Raja Tuhan menderita mati. Wah bikin malu. Tetapi justru Kristus membuat penderitaannya itu tidak menjadi sia-sia. Ia mati dan bangkit. Penderitaannya menjadi mulia. Demikian penderitaan tidak harus membuat kita kalah di dalam Yesus. Tetapi justru kita dapat berproses bangkit lagi. Sebagaimana Yesus telah bangkit dan juga mulia. Nah maka yang saya khawatirkan bukan masalah apakah engkau bisa menyelesaikan masalahmu. Tetapi apakah di masalahmu engkau menemukan Yesus. Itu yang sangat penting. Kenapa? Karena saat engkau menemukan Yesus, disitulah kemuliaan penderitaan. Tapi banyak orang yang tidak menemukan Kristus dalam penderitaannya. Maka saudara-saudari sadarlah, bukan berapa besar masalahmu, tetapi berapa dalam prosesmu. Bukan berapa bagaimana cara engkau menyelesaikan masalahmu, tetapi dengan siapa engkau berjalan mengatasi masalah itu. Dan jangan tanyakan mengapa Tuhan, tetapi kita mau belajar katakan apa Tuhan yang engkau mau ajarkan kepada saya. Dan jika ada masalah di dalam kehidupan ini, kita mau berkata Tuhan tolong selesaikan. Atau kita minta tolong Tuhan, Tuhan ubahkan saya agar saya dapat kuat atau mengubah pandangan saya terhadap situasi ini. Nah saya sangat senang dengan filosofi bunga mawar. Nah ini sangat meneguhkan saya tiap kali melihat bunga mawar. Nah orang Kristen ada dua jenis. Yang pertama, di tengah berkat-berkat yang Tuhan telah berikan, ya, segala penyertaannya, dia berkata, Tuhan, mengapa engkau menciptakan saya begitu sempurna, begitu indah, tetapi masih banyak durinya? Mengapa ada ini? Mengapa ada itu? Mengapa ada duri ini? Saya tidak sempurna. Itu jenis pertama. Tapi ada orang Kristen, di tengah duri-duri dalam hidupnya, dia berkata, syukur masih ada bunga mawar yang indah di atas saya. Bagaimana sikap kita hidup di dalam dunia ini? Mau menjadi mawar apa? Kita. Saudara, saya harap di tengah-tengah penderitaan, banyak pergumulan, kita masih bisa berbangga mengatakan, banyak duri. Saya tidak mengatakan duri itu tidak sakit, tetapi ada juga kembang yang besar, yaitu Tuhan di dalam kehidupan. Nah ini di tengah padang gurun kehidupan ada Roh Kudus yang beserta. Di dalam pasalnya 4 ayat yang pertama, Lukas mencatatnya lebih jelas bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dengan siapa Yesus di padang gurun? Sendiri? Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, bersama Roh Kudus. Inilah jaminan kita di tengah eremos.
ada Allah Roh Kudus yang memimpin kita, menyertai kita, dan kita dibawa ke dalam tujuannya. Bersama Roh Kudus, bersama Allah melewati pergumulan hidup ini. Nah, tadi pagi kita belajar bagaimana dalam pergulatan Yakub bergumul bersama Allah. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya? Yakub diubah namanya menjadi Israel. Ya, Yakub dulu namanya artinya penipu. Seorang yang penipu atau penarik kaki. Karena dari kecil dia memiliki ambisi menjadi yang tertua. Dia tarik kaki abangnya, gagal. Kemudian pada akhirnya besar dia mau menipunya gitu ya. Nah, hidupnya adalah untuk menarik kaki. Tapi setelah bergulat dengan Tuhan, yang dia tarik bukan ambisinya lagi, tetapi dia mau tarik kaki Yesus, ya kaki Tuhan gitu ya. Jangan pergi. Siapa namamu? Saya minta berkat-Mu, gitu ya. Dan Tuhan memberikan nama. Engkau sekarang bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Israel artinya apa? Artinya Tuhanlah penguasa hidupmu. Nah, saat Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus bekerja dan engkau membiarkan dirimu dipimpin, disitulah engkau akan menghidupi kehidupan yang berbeda. Yaitu engkau pasti akan melihat penyertaan Tuhan nyata yang lebih besar dari masalahmu. Dan kemudian di tengah-tengah pergumulan kita juga mau berdiri di atas firman Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita teguh. Nah, di dalam pergumulan ini permasalahan terbesar yang dialami itu ternyata bukan hanya masalah lapar. Ya, sebenarnya pergumulan ini di dalam padang gurun ini ada dua masalah lebih besar, yaitu apa? Masalah kebenaran dan masalah ketaatan. Ya, jadi di dalam pergumulan itu yang susahnya itu bukan mengatasi masalah, tapi bagaimana engkau tetap taat, gitu ya. Bagaimana engkau tetap setia dalam kebenaran. Nah, itu yang orang Kristen sangat sulit untuk hidupi gitu. Kalau menghadapi persoalan banyak solusi, tapi tetap setia, tetap dengan kebenaran itu tidak mudah. Dan ini yang Yesus mau tunjukkan dan ajarkan kepada kita. Nah, kita lihat ada jebakan jika iblis. Di dalam bagian ini Alkitab menggunakan kata jika. Engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Seolah-olah mencoba Yesus. Kalau kamu anak Allah, ayo ubah. Kamu anak Allah, ayo ubah. Gitu ya. Nah, itu adalah satu hal jebakan iblis. Nah, di dalam bahasa asli sebenarnya bukan kata jika engkau anak Allah. Ya, kalau jika engkau anak Allah seolah-olah meragukan. Kamu anak Allah? Enggak. Kalau kamu benar anak Allah, ubah dong. Kalau nggak bisa ubah, kamu bukan anak Allah. Gitu ya. Bukan, iblis bukan berkata seperti itu. Bahasa aslinya adalah yang benar. Karena kamu anak Allah, maka kamu harus mengubah roti menjadi batu. Nah, ini adalah logika yang iblis tawarkan. Karena dia menyakitimu, balas. Gitu ya. Karena kamu gagal, kamu harus pakai cara ini. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Yesus mengubah roti menjadi batu menjadi roti, salah nggak? Enggak, dia lapar kok. Karena kamu Tuhan, kamu bisa buat. Karena kamu Tuhan, kamu bisa ubah. Iya, benar juga ya. Ubah, makan, selesai. Gitu ya. Ada yang salah, ada yang dosa. Lapar, makan. Tetapi iblis selalu mengajarkan hal-hal seperti itu. Nggak apa-apa, kerjakan aja. Kan wajar dong. Wajar kan? Wajar. Karena kamu begini, maka kamu begitu. Karena kamu begitu, maka kamu begitu. Nggak ada yang menghargaimu, maka kamu tidak usah menghargai orang lain. Nah, ini iblis tawarkan gitu ya. Tapi firman Tuhan dalam menghadapi hal itu, Yesus tidak mengikuti mau iblis. Dia selalu mengatakan, ada tertulis. Ada tertulis. Firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan. Nah, iblis itu mencoba untuk mengurangi konteks. Ya, misalnya dikatakan, ayo Yesus lompat. Kalau engkau bisa lompat, malaikat-malaikat, karena kamu anak Allah, nanti otomatis malaikat akan menyambutmu gitu ya. Kalau dipikir-pikir Yesus misalnya melakukan atraksi itu, lompat, kemudian ada malaikat-malaikat. Rasanya semua orang akan terkesima. Wes, sulapnya hebat sekali. Atau mungkin kekuatan magic Yesus besar sekali ya, malaikat-malaikat begitu hebat begitu ya. Tapi Yesus tidak sekalipun mengikuti apapun usul-usul daripada iblis gitu ya. Karena bagi Yesus mau taat bukan tergantung kepada logika, bukan terlalu masuk akal atau tidak. Tapi Tuhan mau apa? Walaupun terkadang itu kayaknya gak masuk akal. Tapi Tuhan katakan seperti itu. Nah, ini yang Yesus coba tanamkan dan ajarkan kepada kita. Di tengah pergumulanmu, di tengah godaan-godaan yang kau hadapi, di tengah suara-suara dunia yang berkata, wajar begitu, lakukan saja, karena begini, karena begitu. Engkau harus berkata, tidak, karena firman tertulis. Nah, John Calvin berkata, setiap yang tidak melatih diri dengan sekolah
Tuhan dengan susah payah, maka dia layak dijerat seperti mereka menyerahkan diri tanpa senjata. Wajar kalau kita tidak pernah rajin baca firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, mudah sekali kita hidup lagi ke dalam kehidupan yang tadi saya katakan, hidup natur manusia lama kita. Tetapi di dalam firman Tuhan itulah counter budaya, counter daripada suara-suara di dalam dunia. Maka Yakobus katakan pasal 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Gimana lawan iblis? Bukan maki-maki, suara keras, tetapi dengan firman. Kita katakan nyala iblis karena firman tertulis seperti ini. Dan dengan firman kita diajak bukan melihat kepada diri kita, perasaan kita, tetapi apa yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan kepada setiap kita. Di dalam firman Tuhan kita diajak meletakkan fokus bukan berapa besar masalah, tetapi kepada isi hati Allah, suara Allah, kehendaknya, kuasanya yang jauh lebih besar dari masalah kita. Dan justru orang-orang di dalam penderitaannya, pergumulannya, bisa dengan sungguh-sungguh bergumul dengan firman. Justru dia menjadi pribadi yang lebih produktif, yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain dan bahkan menjadi berkat. Sedangkan kalau tidak ada firman, mungkin kita akan tenggelam di dalam perasaan-perasaan kita, kemudian kita akan jauh lagi, lebih masuk ke dalam dosa-dosa yang mungkin dunia tawarkan. Tapi dalam firman justru kita bisa berkarya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, oke, bangkit, layanilah orang lain. Ya mungkin ada hal-hal yang Tuhan izinkan kita alami. Agar apa? Kita dipersiapkan untuk melayani orang lain lebih kuat. Kedua, agar hidup kita menjadi kesaksian. Hidup kita menjadi penopangan bagi orang lain. Dan menunjukkan bagi dunia, saya bergumul, Anda juga. Tetapi saya bisa kuat di dalam Tuhan. Nah inilah sangat penting. Sebagaimana Yesus Kristus, dia tidak hanya berhenti dalam penderitaannya, dia memenangkannya. Kristus, Yesus Tuhan yang menderita. Namun setiap langkah hidupnya selalu jadi berkat dan memuliakan Bapa. Dan ia dimuliakan di dalam segala nama. Nah inilah kehidupan Yesus Kristus. Dalam perjalanannya, penderitaan demi penderitaan, cobaan demi cobaan. Tetapi fokus Yesus hanya satu. Bagaimana mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi setiap kita manusia berdosa. Itu terus yang menjadi suatu kasih yang mendorong Yesus Kristus di tengah pergumulannya. Dan saya yakin firman Tuhan juga berkata sama kepada setiap kita. Kita juga mengalami pergumulan. Saya mengalami pergumulan. Tetapi hari ini ada pergumulan, ada tantangan, ada kekuatan, ada tanggung jawab besar yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari jangan habiskan waktu untuk bertanya mengapa. Mari kita habiskan waktu. Apa Tuhan yang bisa saya pakai? Apa Tuhan yang sesuai kebenaran firman-Mu yang bisa saya hidupi di tengah-tengah konteks saya? Keluarga saya, pekerjaan saya, gereja saya. Banyak pelayanan-pelayanan yang bisa kita ambil. PI, pemerhati, ibadah, pemuritan. Bahkan mungkin ada tentang donor darah. Apapun itu. Apakah Tuhan ingin saya menjadi orang yang melayani dalam hal ini? Nah ayat ini, pasal 4 ditutup dengan satu narasi yang sangat indah. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saya rasa ini bukanlah suatu kebetulan, ya, pelayanan sebagai satu penutup daripada pencobaan tersebut. Mengapa tidak malaikat-malaikat melayani Yesus? Karena Yesus begitu mulia, begitu taat kepada Bapa. Dan sebagaimana kita yang telah menyembah Tuhan dan percaya Tuhan adalah satu-satunya dalam kehidupan kita, yang telah beserta kita melewati segala persoalan hidup, maukah kita juga bersama-sama melayani Tuhan. Saat iblis menanyakan kepada Yesus, sembahlah aku. Yesus berkata, hanya kepada Tuhanlah engkau menyembah. Nah saat engkau mau menyembah Tuhan, dengan apa engkau menyembah Tuhan? Apakah suara? Apakah kehadiran kita? Ataukah sumber daya kita, talenta kita? Kiranya apa yang telah kita berikan kepada Tuhan boleh dipakai untuk menjadi suatu hal yang menjadi berkat. Sehingga penderitaan-penderitaan di sekitar kita dapat berubah
menjadi tawa. Di situ engkau tidak hanya dimurnikan, kau dipakai Tuhan untuk memurnikan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa di tengah-tengah dunia ini kami bergumul. Kami mengalami berbagai masalah. Bahkan Yesus pun, Raja dan Tuhan kami pun di dalam dunia bisa lapar, menderita, bahkan dicobai. Apa hak kami sebagai manusia untuk tidak melewati proses tersebut? Tapi kami bersyukur kami berbeda dengan orang dunia. Karena kami dimampukan untuk memilih suatu sikap yang benar. Dan hari ini Tuhan kami mau belajar untuk berproses dalam pemurnian yang sejati. Kami melihat bahwa pergumulan akan indah jika berjalan bersama Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh bertekun di dalam firman Tuhan dan menghidupinya. Sehingga kehidupan kami tidak hanya bersifat egosentris, tetapi dapat terus memuliakan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami membawa setiap daripada pribadi-pribadi yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pakai dengan luar biasa bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.